Ada sebagian orang yang bekerja puluhan tahun di sebuah perusahaan, tetapi merasa diri dan jiwanya tidak pernah hadir di setiap kali dia bekerja. Selama 1 minggu, Senin sampai Jumat, jam 8 sampai jam 5, dia tetap hadir, jasadnya hadir, akhir bulan gajian, sampai terus bertahun-tahun, dan dia berpikir bahwa bekerja hanya sebatas menggugurkan kewajibannya. Sehingga pada saat pensiun, dia bilang, alhamdulillah saya telah bebas dari belenggu penjajahan tempat di mana saya bekerja. Atau ada orang yang sudah lama bekerja di sebuah perusahaan, tetapi setiap kali ditanya tentang pekerjaannya selalu mengeluh, selalu ingin resign, menjelek-jelekan tempat kerjanya, menjelekkan teman, menjelekkan atasan, menjelekkan kebijakan manajemen yang buruk. Tetapi anehnya tetap bertahan, gitu ya. Ini seperti meludah ke dalam sumur sendiri, airnya dikonsumsi, airnya diminum, tapi sumurnya dikotori. Nah, mudah-mudahan Anda bukan bagian dari orang yang pertama atau orang yang kedua. Kalaupun iya, kira-kira apa dampaknya buat perusahaan, bahkan buat karir Anda di masa yang akan datang? Hai, nama saya Usman Effendi. Saya adalah seorang trainer, public speaker, dan seorang bisnis konsultan alat berat. Selain itu, saya sebagai founder dan CEO di VT Kajen Global Indonesia, salah satu perusahaan yang bergerak di bidang training, sertifikasi, alat-alat berat, dan industri. Saya juga pernah menulis 3 buah buku. Yang pertama adalah Sales Forklift, pengalaman saya selama 10 tahun berjualan forklift di salah satu perusahaan alat berat terbesar di Indonesia. Kemudian Ubah Hidup Anda, dan yang terakhir adalah Adaptive Learner yang saya tulis bersama-sama teman-teman trainer di Associate Academy Trainer. Saya masih heran, termasuk kagum sama salah seorang teman saya yang bernama Awi, ya, Andi Wijaya. Dan mungkin teman-teman yang suka dengan menonton stand up komedi, dia adalah salah satu artis papan atas khusus di bidang stand up komedi. Bahkan beberapa tahun lalu beliau menjabat sebagai Presiden Stand Up Komedi Indonesia. Dan beberapa film dan juga beberapa sinetron yang telah dia bintangi, gitu ya. Beliau ini dulu beberapa tahun lalu ketika saya bekerja di sebuah perusahaan di pabrik di kawasan MM 2100, itu satu kerjaan sama saya. Bedanya saya di bagian produksi, dia di bagian QC. Dan memang tidak ada yang istimewa gitu dulu, ya. Bahkan saya lebih melihat kepada si Awi ini adalah bekerjanya ya biasa-biasa aja, ya, bahkan cenderung seperti males-malesan. Tetapi apa yang terjadi, teman-teman, setelah dia memutuskan keluar, resign, meninggalkan pekerjaannya, 5 tahun kemudian saya melihat dia tampil di TV, dan saya agak kurang percaya. Kemudian saya konfirmasi ke teman saya yang masih di pabrik, itu si Awi ya, si Andi Wijaya, iya, gitu ya. Loh, kok sekarang dia ngomongnya lancar banget, terus lagi lucu gitu ya, tampil di beberapa stasiun TV, dan pasti saya yakin dia senang melakukannya, dan juga ya pastinya cuannya banyak gitu ya. Nah, teman-teman, mungkin Kang, itu mah keberuntungan aja gitu ya, nasib orang kan siapa tahu. Tetapi teman-teman, tapi menurut saya itu bukan sebuah keberuntungan gitu. Kenapa? Karena ketika saya tahun 2018 umroh ke Tanah Suci bersama istri saya ketemu Mas Isman, salah satu mentor stand up komedi yang ada di salah satu stasiun TV itu. Dan saya tanya, Mas kenal sama Awi? Oh iya kenal, gitu ya. Dan teman saya itu berkata, memang Awi asalnya
malu-malu gitu ya. Terus dia bisa cepat menemukan passion dalam dirinya. Artinya dari situ setelah Awi menemukan potensi yang ada di dalam dirinya, dia menggali terus sehingga menjadi seorang profesional stand up comedian. Artinya si Awi Andi Wijaya itu resign dari perusahaannya, kemudian mendapatkan passion, mengembangkan dirinya, potensi yang ada, sehingga dalam waktu singkat dia bisa sesukses seperti sekarang ini. Guys, ini sebuah fenomena yang menarik buat kita gitu ya. Karena gini, di lingkungan kita banyak sekali orang yang bekerja tidak sesuai dengan passion ya. Bahkan mungkin kita sendiri ya, tidak sesuai dengan passion, bukan fashion ya, passion. Mohon maaf, kadang-kadang memang kalau orang Sunda P sama F itu kebalik-balik. Jadi aktivitas pekerjaannya itu hanya masuk jam 8, pulang jam 5 gitu ya. Terus lagi setiap akhir bulan dapat gajian. Pekerjaannya dilakukan dengan setengah hati ya. Kenapa? Karena menganggap dirinya itu tidak berpengaruh sama sekali terhadap perusahaan di mana tempat dia bekerja gitu ya. Sehingga apa yang dia kerjakan itu tidak 100% hati dan jiwanya ada di situ. Dan dampaknya menjadi tidak produktif ya, bertindak seperti benalu gitu ya, makan dan minum dari hasil tempat dia bernaung, tapi tidak memberikan kontribusi yang berarti buat perusahaan tersebut gitu ya. Rasanya sungguh tidak nyaman dan jauh dari kata bahagia. Oh my god, ini bahaya sekali teman-teman. Kenapa? Karena bahaya buat perusahaan, bahaya juga buat dirinya sendiri. Kenapa? Karena tidak produktif dan tidak bisa berkembang gitu ya. Pantas saja kalau kita melihat fakta ya, berdasarkan laporan dari State of Global Workplace dari 155 negara teman-teman disurvei, bahwa rata-rata orang dewasa yang bekerja itu ya yang hanya merasa dirinya terikat dengan pekerjaannya hanya 15%. Jadi hampir 85% orang karyawan yang bekerja di seluruh dunia teman-teman itu merasa tidak engage, tidak terikat dengan pekerjaan yang dia lakukan saat ini. Nah, sekarang pertanyaannya, Kang, apakah saya termasuk orang yang 15% yang benar-benar hadir, jiwa dan raganya bekerja di sebuah perusahaan tersebut, atau masuk ke dalam 85% orang yang tidak pernah merasa hadir jiwa raganya di tempat kerja yang sekarang? Nih, ini saya kutip dari CNBC teman-teman. Berikut ini 3 tanda-tanda kalau Anda merasa terjebak di tempat kerja, di karir yang salah. Yang saya kutip dari kompas.com teman-teman. Yang pertama, kalau Anda merasa gaji Anda kurang, tetapi terlalu banyak pekerjaan yang dikerjakan dan kurang dihargai, maka inilah tanda-tanda bahwa Anda memang berada di tempat yang salah. Jadi salah satu tanda utama kita berada di jalur karir yang salah adalah merasa capek, merasa tenaga terus dikuras ya, terlalu banyak bekerja sementara gaji yang Anda terima tidak sepadan. Nah, atau Anda salah satu orang yang merasa bersyukur ketika udah hari Jumat dan tidak menginginkan hari Senin. Ayo siapa ya? Jadi inginnya itu hari itu tetap Sabtu sama Minggu aja. Nah, teman-teman, kalau Anda sudah terjebak seperti ini, solusinya gimana? Solusinya adalah, apakah Anda masih baru atau Anda sudah bekerja 10 tahun, maka tidak ada salahnya, tidak ada kata-kata terlambat untuk Anda segera tobat profesi. Itu yang pertama. Nah, sekarang yang kedua, Anda di dalam pekerjaan yang sekarang merasa tidak tertantang. Jadi jika Anda merasa tidak bersemangat, bosan, terjebak dengan rutinitas gitu ya, berangkat jam 8, pulang jam 5, terus saja berulang-ulang, maka kemungkinan inilah saatnya Anda untuk mengubah karir, guys. Jangan dipaksain. Jadi jika kita telah mencapai jalan buntu, tidak ada ruang lagi untuk berkembang, untuk bertumbuh, maka disarankan kita untuk mempertimbangkan langkah berikutnya. Jangan cicing wae di situ, jangan tetap aja di situ padahal Anda tidak berkembang. Tapi jika Anda nggak yakin tentang kira-kira langkah apa yang akan saya ambil, maka sebaiknya Anda harus memikirkan hal-hal yang membawa kepada kebahagiaan di dalam diri atau di dalam waktu luang. Ya, maka selanjutnya
kita harus memikirkan bagaimana caranya membawa kebahagiaan yang diterjemahkan ke dalam pekerjaan Anda yang sekarang. Itu yang kedua. Nah, sekarang ciri yang terakhir teman-teman ya. Merasa terpanggil untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Berada dalam karir yang salah, tidak selalu kita melakukan pekerjaan itu dengan bosan. Bahkan kita melakukan pekerjaan itu dengan baik. Tetapi di lain waktu kita merasa terpanggil untuk melakukan sesuatu yang berbeda, yang lain dari yang sedang kita lakukan pekerjaan yang sekarang. Nah, biasanya kalau kita berada di situasi yang seperti ini, pasti akan bertanya apakah kita mengikuti panggilan itu atau kita menolaknya. Nah, bahkan mungkin seringkali kita menolak. Kenapa? Karena dalam hal ini kita banyak dihinggapi oleh ketakutan-ketakutan yang tidak diketahui. Takut terlalu tua, takut sudah umur, takut mungkin kehilangan finansial. Mungkin kalau saya mengerjakan yang saya sukai nanti gajinya sedikit. Saya kalau pindah nanti bagaimana gitu ya. Nah teman-teman, bagaimana cara mengatasinya? Kalau Anda terjebak seperti hal ini, dalam kondisi seperti ini, saran saya adalah yang pertama, tulislah ketakutan-ketakutan yang hadir, yang timbul dalam pikiran Anda. Contoh misalnya, ketika saya mau resign, terus dalam tanda kutip resign untuk melakukan usaha, dan saya berpikir gimana kalau nanti usaha bangkrut, gimana kalau nanti tidak sukses. Nah, coba tulis ketakutan-ketakutan itu ya. Pikiran-pikiran negatif itu ditulis, kemudian dibuang. Mungkin dengan salah satu gerakan kita, misalnya setelah ditulis di dalam sebuah kertas, kita sobek-sobek, kita buang ke toilet, kita buang ke got misalnya. Kemudian langkah yang kedua, teman-teman pikirkan hal-hal yang positif. Kalau sekarang misalnya Anda mengikuti pekerjaan yang sekarang, Anda gaji sih is okay, bisa makan buat anak istri, tetapi untuk melakukan hal lebih tidak punya. Maka pikirkan ketika teman-teman mau mengerjakan yang kita sukain, satu, bahwa nanti akan banyak waktu untuk anak dan keluarga, untuk anak istri ya, lebih banyak waktu untuk mereka. Yang kedua, pikirkan bahwa nanti akan banyak finansial, akan banyak uang yang didapat dengan melakukan hal atau pekerjaan sesuai dengan passion kita. So, itulah yang terjadi ketika 15 tahun yang lalu saya bekerja di sebuah pabrik, kemudian resign menjadi seorang sales. Bahkan ketika saya hampir 10 tahun menjadi seorang sales alat berat, di saat sedang hot-hotnya jualan, karir sedang menanjak, saya resign, saya mengambil sebuah keputusan yang mungkin ini adalah keputusan yang disebut gambling sehingga, tetapi saya selalu berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana kisahnya ketika saya shifting dari karyawan pabrik menjadi seorang sales, dari sales menjadi seorang pembicara? Simak di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Sukses mulia.